Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2 ini mengingatkan kita semua bahwa beribadah kepada Tuhan harus kita lakukan dengan sukacita, dengan senang hati, bukan terpaksa. Selain itu, ibadah kepada Tuhan juga harus kita lakukan dengan baik, benar, dan dengan kesungguhan hati, meskipun ibadah yang kita lakukan sampai saat ini masih ibadah online. Bagaimana caranya? Meskipun ibadah dilakukan di rumah, kita tetap harus siapkan hati dengan berdoa, meminta Tuhan menolong kita agar dapat beribadah dengan baik dari awal sampai akhir. Ikutlah memuji nama Tuhan dengan gembira. Dengarlah dan pahami firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak guru sekolah minggu dengan penuh perhatian. Mintalah papa mama, opa oma mendampingimu selama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali, berjumpa kembali dengan kakak-kakak sekolah minggu, dengan teman-teman kita, ya, dimana kita sebentar lagi akan ibadah. Kita akan beribadah kepada Tuhan, dimana Tuhan selama 1 minggu kita telah diberkati Tuhan, kita telah ditolong oleh Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh datang bersekutu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan, jikalau kami sebentar kami akan memuji, akan memuliakan nama Tuhan, dan juga akan belajar untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin dan sertai ibadah pada pagi hari ini Tuhan, sehingga setiap kami anak-anak-Mu boleh dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami juga menyerahkan kakak-kakak sekolah minggu kami, biar Tuhan juga akan menolong mereka, supaya mereka juga boleh memuji Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, jadi kita akan senam ayat pada hari ini, ya. Kita akan mengulangi senam ayat kita, ya. Yang minggu kemarin diajarkan oleh siapa? Siapa? Kak Bita. Betul ya, Kak Bita, ya. Dari mana? Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pujian kita, ya. Kita akan memujikan Tuhan. Dimana tadi Kak Lisa sudah bilang, Tuhan sudah memberikan kita udara segar. Sepanjang 1 minggu yang lalu Tuhan telah memelihara hidup kita, ya. Kita akan pujikan segala puji syukur. Kami mau bersorak
bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah memberkati hidup kita, Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan kepada kita, ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita bersuka cita, hari ini kita bergembira karena kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, bisa bersama-sama beribadah meskipun ibadah kita lewat online, ya. Kita akan pujikan, hari ini ku rasa bahagia. tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kita adalah bersaudara. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, pada waktu kita nanti mengabarkan, bercerita tentang firman Tuhan, kita melakukan hal yang benar, tapi orang lain apa? Tidak suka. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik, adik-adik berbuat benar tapi ada yang apa? Tidak suka. Adik-adik tidak perlu takut, karena Tuhan selalu
menolong. Tuhan Yesus selalu akan melindungi adik-adik. Jadi adik-adik tidak usah takut, tidak usah cemas. Ditinggal pergi sama papa, tidak usah takut. Teman-temannya apa? Menyingkir karena tidak mau ikut-ikutan yang tidak benar. Tidak usah takut adik-adik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong, Tuhan yang sebagai penolong hidup kita. Kita akan pujikan lagu El Shaddai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, saat ini kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami Tuhan, di dalam kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, di dalam kami belajar akan setiap perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga akan menguasai setiap hati dan pikiran kami ini Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu, kami dengan sungguh-sungguh boleh belajar dan mendengarkan firman-Mu ini. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga akan membungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Sehingga setiap perkataan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami boleh menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, adik-adik luar biasa semua ya, dahsyat, sehat semua di rumah. Iya, kakak yakin adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bersukacita ya. Walaupun ibadah kita masih secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai yang ke-19. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya."
Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini yaitu Yakobus mati dan Petrus dilepaskan dari penjara. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu penjara? Iya, kakak yakin ya adik-adik di rumah sudah sebagian ada yang sudah tahu apa itu penjara. Penjara adalah tempat ditahannya orang-orang yang telah berbuat jahat. Nah, bisa mencuri, bisa membunuh, bisa merampok, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya adik-adik. Nah, berbeda dengan Yakobus dan juga Petrus. Dia adalah orang yang baik, namun dia harus dimasukkan ke penjara. Kenapa demikian adik-adik? Karena orang-orang Kristen pada zaman dahulu, mereka itu ditindas adik-adik, dihina, dan dimusuhi oleh orang-orang banyak. Nah, pada zaman pemerintahan Raja Herodes, Yakobus dan juga Petrus dipenjara adik-adik. Walaupun mereka tidak melakukan kejahatan, walaupun mereka tidak melakukan pelanggaran. Nah, mereka, Yakobus, dibunuh oleh para prajurit Raja Herodes. Ketika Yakobus sudah mati adik-adik, apa yang orang-orang Yahudi rasakan? Mereka sangat bersuka cita, mereka sangat senang karena Yakobus sudah mati, karena orang yang percaya sama Tuhan Yesus sudah mati. Nah, mereka orang-orang Yahudi sangat bersuka cita adik-adik. Dan karena orang-orang Yahudi memuji-muji Raja Herodes, akhirnya hal itu membuat Raja Herodes semakin bersemangat untuk menindas, semakin bersemangat untuk menekan orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada zaman dahulu itu adik-adik. Nah, ketika Raja Herodes sudah membunuh Yakobus, giliran Petrus adik-adik. Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Di sana dijaga oleh sebanyak 16 prajurit dan tidak memungkinkan untuk Petrus keluar dari penjara. Bebas, tidak mungkin adik-adik, karena banyak sekali orang-orang yang menjaga penjara di sana. Banyak sekali orang-orang yang menjaga tahanan itu adik-adik. Dan pada suatu ketika Raja Herodes berencana untuk memperhadapkan Petrus di depan banyak sekali orang untuk diadili, untuk dibunuh. Nah, itu pada saat hari raya Paskah adik-adik. Tapi sebelum hari raya Paskah malam hari, tiba-tiba Petrus didatangi oleh seorang malaikat Tuhan yang menemui Petrus di sana. Pada saat itu Petrus sedang tertidur adik-adik. Kemudian malaikat Tuhan datang menemui Petrus, ingin menolong Petrus, ingin menyelamatkan Petrus, ingin melepaskan Petrus dari penjara. Nah adik-adik, ketika Petrus sedang tertidur, malaikat itu membangunkan Petrus. Petrus, bangunlah. Ketika Petrus mendengar suara malaikat itu, apa yang Petrus lakukan adik-adik? Dia segera bangun dari tidurnya. Kemudian malaikat itu menyuruh Petrus untuk mengenangkan jubahnya, mengenangkan sepatunya, mengenangkan ikat pinggangnya dan mengikut pergi dengan malaikat itu. Dan tidak perlu waktu yang lama adik-adik, Petrus segera langsung bergegas mengikuti malaikat itu.
Nah, ketika Petrus mengikuti malaikat itu berjalan, Petrus melewati banyak sekali penjaga-penjaga penjara, adik-adik. Tapi ketika dia berjalan keluar dari penjara itu, orang-orang di situ tidak melihat, seakan-akan tidak melihat kalau Petrus sedang keluar dari penjara itu. Setelah sampainya Petrus di luar, malaikat itu meninggalkan Petrus. Di situ Petrus tersadar bahwa Tuhan Allah mengutus malaikatnya untuk menolong Petrus, untuk membebaskan Petrus, untuk menyelamatkan Petrus dari penjara. Petrus tersadar bahwa dirinya telah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu dengan mengutus malaikatnya untuk menolongnya, untuk membebaskannya keluar dari penjara. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Petrus, adik-adik? Dia segera mungkin bergegas menuju rumah Maria, ibu Yohanes, untuk menceritakan kejadian yang dia alami. Setelah tiba di rumah ibu Maria, Petrus mengetuk pintu rumah ibu Maria. Kemudian terdengarlah suara Petrus oleh hamba Tuhan yang bernama Rode. Kemudian Rode karena bersemangat, karena bergirang mendengar itu suaranya Petrus ada di luar rumah, ada di depan pintu, dia tidak membukakan pintu, melainkan dia langsung pergi, lari, memberitakan, menceritakan kepada orang-orang yang berada di situ yang sedang berdoa untuk Petrus. Dan orang-orang di situ tidak percaya kalau Petrus ada di luar, ada di depan pintu rumah mereka. Orang-orang di situ mengira bahwa Rode sedang mengigok, sedang mimpi. Namun apa yang dilakukan Rode, adik-adik? Dia membawa orang-orang di sana keluar untuk menemui Petrus. Dan benar sekali, adik-adik, Petrus ada di depan pintu rumah mereka. Kemudian Petrus berkata, "Diam, tenanglah." Kemudian orang-orang di sana mulai tenang dan mendengarkan apa yang diceritakan oleh Petrus mengenai pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupannya. Tuhan menolongnya, Tuhan mengirimkan malaikat untuk menolongnya, membebaskan keluar dari penjara. Kemudian Petrus menyuruh mereka, orang-orang di sana, untuk menceritakan hal itu kepada saudara-saudara mereka, untuk menceritakan hal itu kepada Yakobus serta saudara-saudara mereka. Dan ketika Raja Herodes mencari Petrus, tidak menemukan Petrus. Nah, adik-adik, sama halnya dengan kehidupan kita ya adik-adik. Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita, satu-satunya sumber pertolongan kita. Apapun masalah kita saat ini adik-adik, mungkin kita sedang berada di kondisi yang tidak enak sekalipun, kita memiliki Tuhan yang sungguh hebat adik-adik. Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat, yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Mintalah pertolongan kepadanya, mintalah bantuan kepada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup untuk menolong kita, Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita, Tuhan sanggup untuk memberikan jawaban-jawaban dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak usah takut adik-adik, kita tidak usah khawatir karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Jadi adik-adik, mari melalui firman Tuhan hari ini kita sama-sama diingatkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan sang sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, untuk kesempatan yang begitu indah Tuhan Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu hari ini, untuk kami bisa mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami telah belajar dari satu tokoh Alkitab Tuhan, yaitu Petrus Tuhan yang Engkau bebaskan dari penjara. Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan, kalau Petrus Engkau tolong, kami pun sama Tuhan. Apapun masalah yang ada dalam
dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami percaya, kami yakin kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami. Khususnya saat ini Tuhan, kami berada di masa pandemi Tuhan COVID-19. Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kami Tuhan. Melainkan Kau selalu menjaga, melindungi, dan menyelamatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu ini. Ajari kami untuk kami senantiasa hidup berkenan, hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sambil bersemangat ya adik-adik, kita pujikan lagu ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari adik-adik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai serangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu, dan hidup selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang kami mengecewakan Engkau jauh daripada-Mu Tuhan. Namun mulai hari ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin hidup lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Kita akan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bersukacita bukan hanya kita lakukan ketika kita beribadah kepada Tuhan, namun juga ketika kita memberi persembahan. Demikianlah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekalipun kita masih ibadah online, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dititipkan kepada papa dan mama untuk disampaikan dengan setidaknya 3 cara. Cara yang pertama, dapat memasukkan persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Yang kedua, uang persembahan tersebut dapat diberikan melalui tata usaha gereja sesuai jam kerja. Yang ketiga, uang persembahan dapat ditransfer ke rekening-rekening gereja berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.